Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap jalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Masih dengan PJJ. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan, masa penjajahan, pembelajaran 4. Silakan disimak dengan baik. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Masing-masing daerah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan serentak. Jadi, perlawanan dilakukan masing-masing daerah, kemudian tidak serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Bangsa Indonesia melawan penjajah dengan menggunakan persenjataan padanya, yaitu bambu runcing. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide-and-conquer. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan di Indonesia dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan, yang kedua masa pergerakan nasional, yang ketiga masa radikal dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional sekitar tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan English Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada masa awal radikal atau sekitar tahun 1920-an sampai dengan 1927, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerjasama dengan pihak Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Masa modern atau tahun 1930-an. Sejak tahun 1930-an, organisasi pergerakan di Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parinda, Gerakan Rakyat Indonesia atau Perindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PRD, Majelis Islam Ala Indonesia MIAI, Jom Islam Tem, Bon Sumatera, Tawalib yang lahir di Minangkabau, dan Persatuan Pemuda. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda di Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 22 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pada Kongres Pemuda kedua inilah dihasilkan isi atau Ikrar Sumpah Pemuda yang berisi yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. Yang pertama kita akan bahas tentang adat istiadat. Adat istiadat setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, seperti upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam suatu suku tertentu. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup, pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras, sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa, khususnya Solo dan Jogja yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Poin yang kedua yaitu bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Adakah yang tahu suku-suku bangsa di Indonesia yang menggunakan bahasa daerah masing-masing? Bisa kalian cari tahu melalui buku dan lainnya. Poin ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Contohnya
masyarakat atau suku bangsa Minang itu mengambil garis dari ibu. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa esok pagi. Jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat.